Bullying dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai penindasan atau risak, merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Terdapat banyak definisi mengenai bullying, terutama yang terjadi dalam konteks lain seperti di rumah, teman kerja, masyarakat, maupun komunitas virtual. Namun dalam hal ini dibatasi dalam konteks school bullying atau bullying di sekolah. Riauskina, Juwita, Susetio tahun 2005 mendefinisikan school bullying sebagai perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seseorang atau sekelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa atau siswi yang lebih lemah dengan tujuan menyakiti orang tersebut. Kasus bullying yang kerap terjadi dalam dunia pendidikan Indonesia kian memprihatinkan. Hasil kajian Konsorsium Nasional Pengembangan Sekolah Karakter tahun 2014 menyebutkan hampir setiap sekolah di Indonesia ada kasus bullying, meski hanya bullying verbal dan psikologis atau mental. Kasus-kasus senior menggencet junior terus bermunculan. Statistik kasus pengaduan anak di sektor pendidikan dari Januari 2011 hingga Agustus 2014 tergambar sebagai berikut. Tahun 2011 terdapat 61 kasus, tahun 2012 terdapat 130 kasus, tahun 2013 terdapat 91 kasus, dan tahun 2014 terdapat 87 kasus. Berikut merupakan salah satu hasil wawancara tim kami dengan narasumber korban bullying, yang merupakan salah satu mahasiswa Universitas Indonesia jurusan Filsafat, yaitu Rizky Alia Putri. Baik rekan-rekan, kita sekarang sudah berhadapan dengan salah satu korban cyberbullying ataupun bullying itu sendiri. Nah, kita sekarang sudah berhadapan dengan Mbak Alia yang akan memberikan sedikit pengalamannya kepada kita semua tentang bagaimana sih menjadi seorang korban cyberbullying dan dampak apa saja yang bisa dialami oleh korban maupun oleh kehidupan keluarganya ya. Mungkin tidak bertele-tele, kita langsung saja ke Mbak Alia. Nah, mungkin pertanyaan pertama yang bisa saya utarakan pertama, sebenarnya itu latar belakang keluarganya Mbak itu seperti apa dulu? Jadi gimana ceritainnya? Aku dari kecil itu dari keluarga yang broken home. Jadi aku ketika mulai TK udah ngeliat semuanya, dan nggak tahu kenapa kondisi itu secara nggak langsung maksa aku buat jadi dewasa gitu. Dari usia sekitar SD kelas 1, kelas 2 itu udah ngerti kalau misalnya aku sedikit berbeda dari orang lain, dan dari situ latar belakang keluargaku sih yang dijadiin bahan olokan sama teman-temanku, karena mereka kayak belum ngerti kalau misalnya kayak gitu tuh wajar, belum ngerti mereka. Terus ya karena as you can see aku adalah plus size, dari kecil aku dapat olokan dari teman-teman mulai dari SD. Kayak aku nggak tahu kenapa apa yang ada di otaknya mereka, tapi ya itu sih. Jadi latar belakang keluarga sekacau itu ya, tapi berapa sampai Berarti memang Mbak, jadi latar belakang keluarga sendiri itu yang memang broken home itu tadi yang menjadikan dasar untuk teman-teman Mbak mengolok-olok Mbak gitu ya. Nah, kalau boleh tahu kepribadian Mbak itu yang sebenarnya itu seperti apa? Mungkin Mbak itu pemalu atau yang lainnya? Kepribadianku sebenarnya bisa dikatain ya apa ya yang jelasin ya, aku fine di luar, tapi sebenarnya nggak fine kalau misalnya orang terdekat tahu. Jadi ya cuman orang-orang di circle aku yang paling dekat aja yang tahu kalau aku nggak fine. Kayak bahkan keluarga aku mungkin nggak bisa, karena aku kadang nggak anggap mereka sebagai circle terdekat yang bisa ngemahamin aku tuh. Nah, mungkin ini ya saya juga penasaran ya. Nah, apakah Mbak itu pernah melaporkan atau mencari perlindungan diri dari, Mbak kan pernah dibully itu tadi. Nah, perlindungan diri, apakah Mbak pernah mencari perlindungan diri kepada keluarga ataupun pada teman atau yang lainnya? Seperti apa tanggapan Mbak? Okay.
Kalau aku nggak pernah. Sebenarnya aku nggak pernah itu karena aku takut dan aku nggak tahu harus kemana. Karena pas itu edukasi tentang yang namanya bullying dan ya sekitaran itu masih belum sebagus sekarang, masih belum terakomodasi seperti saat ini. Cuman karena pada saat itu ketakutan sendirian, yang bisa aku lakuin adalah mendem sendiri diriku sampai akhirnya aku sempat kayak hampir kolaps di kisah, bukan kolaps ya bahasanya, apa sih ya, kayak suicidal thoughts ketika aku ketika SD kelas 6 ya. Di situ sih masa-masanya. Cuman sempat aku cerita ke guru, ada satu guru yang paham, cuman ya beliau cuman nggak apa-apa, maksudnya nggak ngapain aku, but suruhanku kayak teman-teman yang ngelakuin hal-hal jahat ke aku itu nggak bisa diberhentikan cuman karena omongan guruku, karena mereka kayak udah nggak peduli, kayak bodoh amat sih Alia mau jungkir balik kayak gimana. Ya, berarti pada intinya Mbak itu sempat mencari perlindungan walaupun itu dari guru, tapi Mbak itu belum pernah menceritakan kalau Mbak pernah menjadi korban bullying kepada keluarga, seperti itu ya Mbak ya. Nah, lalu apa sih Mbak perasaan Mbak itu bagaimana sih perasaannya waktu menjadi korban bullying, dan apakah perasaan itu masih menghantui hingga saat ini? Seperti itu. Sebenarnya kalau ngantuin itu masih ya, karena kita nggak bisa ngemungkirin kalau impactnya sampai saat ini. Aku ketika aku ke salah satu psikolog dapat omongan kalau emang ada sedikit stres yang berlebihan dan emang harus dibawa ke psikiater, but ada kayak masih susah buat keluar dari stigma orang gila di psikiater gitu. Jadi itu kayak ya I can handle it myself sih. Terus kalau sampai sekarang, honestly aku punya panic attack, aku punya kayak moodku nggak bisa aku atur dengan baik kayak seenakku sendiri. Somehow, some for reason, aku nggak bakal ngerti kayak aku hari ini ngerasa fine tapi nanti sore nggak tahu gimana. Kayak ya kayak gitu. Berarti tindakan-tindakan stres, mungkin tindakan tertekan itu yang membuat Mbak Alia itu memutuskan untuk pergi ke psikiater. Terus begitu ya Mbak ya, untuk sedikit lebihnya menyembuhkan luka itu walaupun masih terasa hingga saat ini. Nah, kemudian hal yang akan saya tanyakan lagi, sejauh mana sih Mbak tindakan bullying itu mempengaruhi kehidupan pribadi Mbak sejauh ini sampai detik ini, yang paling berimpact banget dalam kehidupan Mbak Alia itu sendiri seperti apa? Bisa dijelaskan Mbak? Dampak yang paling ketara sampai sekarang ya kondisi mental aku nggak bisa aku tebak. Kayak aku yang tadi udah aku sebutin, aku nggak tahu, mungkin sekarang fine, nggak tahu lagi detik ke depan bakal kayak tiba-tiba gimana, dan itu sangat mempengaruhi produktivitas aku, karena sedikit aja aku bakal bisa langsung down sih. Tapi ya nggak apa. Ya, lanjut ya Mbak ya, ini juga pertanyaan dari teman-teman sekalian juga. Nah, bagaimana sih Mbak pengalaman dan juga penanganan Mbak sendiri terhadap bullying, dan pesan apa sih yang Mbak akan sampaikan kepada kita semua terkait dengan ketika salah satu dari kita ada yang menjadi korban bullying, bagaimana cara mengatasinya dan seperti apa agar tidak selalu melulu dalam keadaan yang down seperti itu? Sebenarnya kalau buat pembahasan ini kita bisa bagi jadi dua ya, antara pribadi sama yang di pihak umum. Kalau pribadi, make sure that kalau kamu itu love, kamu itu disayangin sama banyak orang. I mean like whatever, kayak orang-orang mau ngebully kamu atau gimana, mau ngatain kamu, udahlah nggak usah dengerin mereka, karena mereka don't owe yourself gitu loh. Mereka nggak owe your life. And also kalau misalnya kamu ngedown, ya nggak apa sih, take a step back, terus buat ngerenungin sendiri. I mean ya kalau misalnya kamu dikasih obat, minum aja. Emang penenang itu bukan segalanya, but you need your time buat diri kamu sendiri. Itu buat kamu kalau you in the middle of bullying yang sampai ke depression, kayak kamu nggak tahu harus gimana kayak gitu. But buat orang-orang yang ada di surroundingnya, kayak orang-orang umum, bener-bener aware sih kalau misalnya teman kamu ada apa-apa, aware sama teman kamu, sama diri kamu sendiri.
Kalau misalnya kamu ngerasa ada seorang yang entah dia itu dikatain tidak baik dengan orang-orang di sekitar, tolong dihentiin, karena kita nggak tahu kondisi dia pas itu lagi fine aja atau emang dia dari awalnya udah nggak fine dari hari itu. Maksudku kayak kalau misalnya kamu bisa ngehentikan buat dia nggak terluka lebih jauh, ya please do it because it's matter a lot, kayak gitu sih. Berarti ini mungkin bisa untuk pelajaran bagi kita semua ya Mbak ya, untuk bisa andai kata kita menjadi salah satu korban bullying, kita bisa menangkalnya dengan hal-hal yang disebutkan oleh Mbak Alia itu tadi. Mungkin hanya sekian dari wawancara saya dan Mbak Alia. Terima kasih Mbak Alia yang telah menjadi narasumber bagi kita. Semoga pengalaman dari Mbak Alia ini bisa memotivasi diri kita agar ketika kita berada dalam posisi tersebut kita tidak langsung down, tapi kita bisa membangkitkan semangat kita melalui cara-cara yang efektif. Atau mungkin bahkan kalau kita membutuhkan psikiater, it's okay, kita bisa ke psikiater. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Orang yang baru saja kami wawancarai merupakan salah satu korban bullying. Kasus yang dalam narasumber tentu saja bisa terjadi di mana saja, kapan saja, kepada siapa saja, dan bahkan kepada orang terdekat kita. Sering terlihat di sekitar kita, terkadang orang yang terbully ini tidak ingin menceritakan kejadiannya kepada siapapun dan hanya dipendam sendiri. Bisa jadi dia merasa tidak memiliki teman cerita dan tidak ada yang ingin berteman dengannya. Lalu, bagaimanakah cara kita mengetahui orang di sekitar kita mengalami bullying? Yang pertama adalah malas pergi ke sekolah dan ke kampus. Biasanya mereka beralasan sakit agar tidak pergi ke sekolah atau ke kampus. Selanjutnya adalah terjadi perubahan kebiasaan makan, sulit tidur atau insomnia, kurangnya rasa percaya diri, menangis sendiri, barang-barang pribadinya seperti uang, bekal makanan, pakaian hilang atau rusak. Tidak jarang juga korban bullying melakukan tindakan yang menyiksa diri sendiri. Selain itu, biasanya terdapat memar di bagian tubuhnya dan akan menjelaskan bahwa itu terjadi karena terbentur barang atau benda, padahal tidak. Apa yang harus kita lakukan jika melihat bullying? Pertama, catat peristiwa bullying yang kamu lihat. Catat apa saja yang dilakukan dan dikatakan oleh pelaku bullying kepada korban. Yang kedua, kumpulkan barang bukti. Jika kamu melihat bullying dan menemukan sesuatu yang bisa menjadi barang bukti, baik berupa rekaman, foto, atau benda, maka simpan barang bukti itu sebaik mungkin. Catatan dan barang bukti dapat membantu kamu ketika melapor ke pihak yang berwajib. Pihak berwajib yang dimaksudkan bukan hanya kepolisian, tapi juga orang-orang yang sekiranya bisa membantu kamu, seperti guru atau orang tua korban. Jika kamu ingin menghentikan tindakan bullying secara langsung, tapi takut kalah jumlah, maka kamu bisa mencari bantuan orang lain. Hal ini bisa membuat si pelaku takut dan korban pun merasa tidak sendirian. Apa yang dapat kita lakukan agar dapat membantu korban bullying? Hal pertama yang dapat kita lakukan adalah menemani korban bullying. Tindakan bullying akan membuat kepercayaan diri korban menurun. Dampaknya bisa membuat korban makin sulit bergaul. Oleh sebab itu, menjadi teman bagi korban bully sangat membantu mereka untuk bisa kembali meningkatkan rasa percaya diri dan merasa dihargai lingkungannya. Yang kedua adalah tidak intimidatif pada korban. Ciptakan suasana pertemanan yang bersih dan bebas dari intimidasi. Tentunya dengan tidak menggunakan kata-kata yang dapat menjerumuskan orang lain. Yang ketiga adalah mendengarkan korban. Ajaklah korban bicara, mendengarkan, dan rasakan apa yang mereka rasakan. Dengan mengajak korban bicara dan mendengarkan atas perlakuan yang didapatkan, hal ini bisa meningkatkan self-esteem pada diri korban. Pertanyaan pernyataan sejenis, ada yang ingin kamu ceritakan padaku? Atau aku akan mendengarkan semua ceritamu, dipercaya bisa meningkatkan self-esteem korban dan menumbuhkan rasa empati bagi orang di sekitarnya. Yang terakhir adalah antarkan teman kita kepada ahli. Antar teman kita menuju psikolog untuk mencurahkan segala apa yang dia rasakan. Di universitas sendiri terdapat health center yang berfungsi membantu
mahasiswa Universitas Airlangga dalam menghadapi berbagai kesulitan sebagai pendengar ataupun pendamping, serta bisa perlu merujuk pada lembaga yang dapat membantu kesulitan mahasiswa. Sehingga bagi mahasiswa UNER saat mengalami masalah atau menjadi korban bullying, kita bisa memanfaatkan layanan ini untuk menceritakan masalah yang kita hadapi. Bullying dapat terjadi di mana saja. Seringkali ketika kita menyaksikan bullying, kita hanya menjadi saksi bisu yang tidak melakukan apa-apa. Hal yang membuat kita takut untuk membantu korban bullying adalah kita takut menjadi korban selanjutnya atau takut tidak dipercaya ketika melaporkan ke pihak yang berwajib. Padahal, diam dan tidak ikut membantu artinya kita seolah ikut mendukung tindakan bullying secara tidak langsung. Bullying tidak dapat dianggap remeh. Karena itu, kita harus bisa bersikap tegas menunjukkan rasa tidak terima dan tidak suka terhadap perbuatan pelaku. Dimulai dari diri kita masing-masing, kita bisa menghentikan tindakan bullying bersama. Mari kita sama-sama cegah dan stop bullying dan lindungi korban bullying. Akhir kata, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.